Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan prosesor. Yang pertama adalah FCFS atau First Come First Serve. Dalam simulasi First Come First Serve, proses yang datang pertama atau memiliki arrival time terkecil, maka dia akan diproses duluan. Terdapat 5 proses. Ada proses P1, P2, P3, P4, dan P5. P1 memiliki arrival time terkecil, maka P1 dijalankan terlebih dahulu, dan di dalam P1 terdapat burst time 5. Jadi, simulasi P1 berjalan dari 0 milisecond sampai 5 milisecond. Selanjutnya, proses P2 dijalankan, karena P2 memiliki arrival time terkecil setelah P1. P2 memiliki burst time 3. Jadi, P2 dijalankan 3 milisecond dimulai dari 5 milisecond berhenti di 8 milisecond. Setelah proses P2 berjalan, selanjutnya proses P3 dijalankan. Karena proses P3 memiliki arrival time terkecil setelah proses P2 dan P1. Proses P3 memiliki burst time 6. Jadi, proses P3 berjalan dari 8 milisecond stop di 14 milisecond. Setelah proses P3 berjalan, lanjut ke proses P4. Karena proses P4 memiliki arrival time terkecil setelah P1, P2, P3, dan proses P4 memiliki burst time 1. Jadi, berjalan dari 14 milisecond berhenti di 15 milisecond. Setelah proses P1, P2, P3, dan P4 berjalan, lalu proses P5 dijalankan terakhir, karena proses P5 memiliki AT terbesar. Berjalan dari 15 milisecond, stop di 30 milisecond. Response time. Response time didapat dari finish time dikurang arrival time. Jadi, proses P1 memiliki response time 5, proses P2 memiliki response time 7, proses P3 memiliki response time 12, proses P4 memiliki response time 12, dan proses P5 memiliki response time 26. Setelah mendapatkan response time, selanjutnya kita mencari average waiting time dan turnaround time. Average waiting time didapat dari penjumlahan response time, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 26, sama dengan 62. Untuk mendapatkan turnaround time, hasil dari average waiting time dibagi hasil dari proses. Karena prosesnya ada 5, P1, P2, P3, P4, dan P5, jadi 62 bagi 5, yaitu hasilnya 12,4. Itulah turnaround time dari algoritma penjadwalan prosesor FCFS. Selanjutnya adalah PSJF. Di dalam proses PSJF, arrival time terkecil pertama dijalankan, dan setiap proses melakukan perbandingan burst time. Burst time yang memiliki burst time terkecil, maka dia akan diproses. P1 memiliki arrival time terkecil, maka P1 dijalankan terlebih dahulu, dan di dalam P1 terdapat burst time 5. Saat berjalan per proses, melakukan perbandingan. Saat berjalan 1 milisecond, sisa burst time 4. Sedangkan proses P2 memiliki burst time 3. Jadi, proses 1 mengalami waiting time atau waktu tunggu, dan proses P2 dijalankan. Proses P2 memiliki burst time 3. Saat berjalan di dua prosesnya, proses P2 memiliki sisa burst time 1. Sedangkan proses P4 juga memiliki burst time 1. Maka, pilih salah satu untuk dijalankan. Kita jalankan proses P2 sampai selesai. Jadi, proses P2 mulai di 1 milisecond, stop di 4 milisecond. Lalu, setelah itu proses P4 dijalankan. Proses P4 memiliki burst time 1. Jadi, proses P4 hanya berjalan 1 milisecond. Mulai di 4 milisecond, stop di 5 milisecond. Proses P4 selesai. Selanjutnya,
Kita lihat burst time yang terkecil. Ternyata proses P1 memiliki burst time terkecil yaitu 4. Karena udah berjalan 1 milisekund pertama kali, proses P1 yang mengalami waktu tunggu tadi berjalan kembali. Jadi, proses P1 dijalankan hingga selesai. Proses P1 dijalankan hingga selesai mulai di 0 milisekund, selesai di 9 milisekund. Selanjutnya, proses P3 dan P5 melakukan perbandingan lagi. Siapa yang memiliki burst time terkecil, ia akan diproses duluan. Ternyata proses P3 memiliki burst time 6 dan P5 memiliki burst time 15. Maka proses P3 akan diproses hingga selesai. Proses P3 berjalan hingga selesai mulai di 9 milisekund, berhenti di 15 milisekund. Yang terakhir, jalankan proses P5, karena proses P5 memiliki burst time paling besar. Proses P5 berjalan hingga selesai mulai dari 15 milisekund, berhenti di 30 milisekund. Respon time didapat dari finish time dikurang arrival time. Jadi, proses P1 memiliki respon time 9, proses P2 memiliki respon time 3, proses P3 memiliki respon time 13, proses P4 memiliki respon time 2, dan proses P5 memiliki respon time 26. Setelah mendapatkan respon time, selanjutnya kita mencari average waiting time dan turnaround time. Average waiting time didapat dari penjumlahan respon time, yaitu 9 ditambah 3 ditambah 13 ditambah 2 ditambah 26. Hasilnya adalah 53. Untuk mendapatkan turnaround time, hasil dari average waiting time dibagi hasil dari proses. Karena prosesnya ada 5, P1, P2, P3, P4, dan P5, jadi 53 dibagi 5, yaitu 10,6. Itulah hasil dari turnaround time algoritma PSJF. Selanjutnya adalah algoritma NPSJF. Di dalam simulasi NPSJF, yang memiliki arrival time terkecil pertama kali langsung diproses hingga selesai. Setelah itu, setiap proses mempunyai burst time terkecil yang akan dijalankan. P1 memiliki arrival time terkecil. Maka, P1 dijalankan sampai selesai, mulai di 0 milisekund, berhenti di 5 milisekund. Setelah itu, proses yang memiliki burst time terkecil yang akan dijalankan. Selanjutnya, proses P4 dijalankan, karena proses P4 memiliki burst time terkecil yaitu 1. Proses P4 selesai, mulai di 5 milisekund, berhenti di 6 milisekund. Setelah proses P4 selesai, selanjutnya proses P2 dijalankan, karena proses P2 memiliki burst time terkecil setelah proses P4, yaitu 3. Jadi, proses P2 dimulai dari 6 milisekund, berhenti di 9 milisekund. Setelah proses P2 berjalan, selanjutnya proses P3 dijalankan, karena proses P3 memiliki burst time terkecil setelah proses P2, P4, dan P1. Proses P3 memiliki burst time 6, jadi proses P3 berjalan dari 9 milisekund, berhenti di 15 milisekund. Yang terakhir, jalankan proses P5 sampai selesai. P5 memiliki burst time 15, dimulai dari 15 milisekund, berhenti di 30 milisekund. Respon time didapat dari finish time dikurang arrival time. Jadi proses P1 memiliki respon time 5, proses P2 memiliki respon time 8, proses P3 memiliki respon time 13, proses P4 memiliki respon time 3, proses P5 memiliki respon time 26. Setelah mendapatkan respon time, selanjutnya kita mencari average waiting time dan turnaround time. Average waiting time didapat dari penjumlahan respon time. 5 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 3 ditambah 26. Hasilnya adalah 55. Untuk mendapatkan turnaround time, hasil dari average waiting time dibagi hasil dari proses. Karena prosesnya ada 5, P1, P2, P3, P4, dan P5, jadi 55 bagi 5, sama dengan 11. Itulah hasil dari turnaround time algoritma NPSJF. Selanjutnya adalah algoritma round robin. Di dalam simulasi round robin,
Yang memiliki arrival time terkecil dia akan diproses duluan. Cuma kuantum waktunya ditentukan. Di sini kuantum waktunya 3, jadi per proses akan berjalan 3 milisekund sampai proses tersebut selesai. P1 memiliki arrival time terkecil, jadi P1 dijalankan duluan 3 milisekund ke depan. P1 memiliki burst time 5, jadi memiliki sisa burst time 2. Selanjutnya proses P2 dijalankan. Proses P2 memiliki burst time 3, jadi proses P2 berjalan selesai. Mulai di 3 milisekund, berhenti di 6 milisekund. Selanjutnya proses P3 dijalankan. Proses P3 memiliki burst time 6, jadi dijalankan 3 milisekund ke depan dan memiliki sisa burst time 3. Selanjutnya proses P4 berjalan. Proses P4 memiliki burst time 1, jadi proses P4 selesai dijalankan mulai di 9 milisekund berhenti di 10 milisekund. Selanjutnya proses P5 berjalan 3 milisekund ke depan. Proses P5 memiliki burst time 15. Setelah berjalan memiliki sisa burst time 12. Setelah proses P5 berjalan, lanjutkan kembali ke proses P1 yang memiliki sisa burst time 2. Proses P1 selesai mulai di 0 milisekund, stop di 15 milisekund. Selanjutnya proses P3 yang memiliki sisa burst time 3 tadi dijalankan kembali hingga selesai. Mulai di 6 milisekund, berhenti di 18 milisekund. Yang terakhir jalankan proses P5. P5 memiliki sisa burst time 12. Jadi proses ini akan lanjut sampai selesai. Mulai di 10 milisekund, berhenti di 30 milisekund. Respon time didapat dari finish time dikurang arrival time. Jadi proses P1 memiliki respon time 15, proses P2 memiliki respon time 5, proses P3 memiliki respon time 16, proses P4 memiliki respon time 7, dan proses P5 memiliki respon time 26. Setelah mendapatkan respon time, selanjutnya kita mencari average waiting time dan turnaround time. Average waiting time didapat dari penjumlahan respon time 15 ditambah 5 ditambah 16 ditambah 7 ditambah 26. Hasilnya adalah 69. Untuk mendapatkan turnaround time, hasil dari average waiting time dibagi hasil dari proses. Karena prosesnya ada 5, P1, P2, P3, P4, dan P5. Jadi 69 bagi 5 sama dengan 13,8. Itulah 13,8 itulah hasil dari turnaround time algoritma penjadwalan round robin.